Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Dalam menghadapi seluruh kenyataan hidupnya, manusia senantiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Dalam situasi itu, banyak yang berpaling kepada agama atau kepercayaan. Tetapi, sejak awal sejarah, ternyata sikap iman penuh takwa itu tidak menahan manusia menggunakan akal budi dan pikirannya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik segala kenyataan atau realitas. Proses mencari tahu itu menghasilkan kesadaran yang disebut pencerahan. Jika proses itu memiliki ciri-ciri metodis, sistematis, dan koheren, dan cara mendapat dapat dipertanggungjawabkan, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Berikut penjelasannya. Perkembangan filsafat umum berpijak pada pemikiran Pujawijatna pada tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari adalah air. Filsafat lain yang sezaman dengan Thales adalah Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut kepada masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Kemudian perkembangan filsafat Hindu sejarah dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar hingga sungai di Indus. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi bercampur darah dengan penduduk setempat. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara itu memiliki suatu sebab, yaitu cinta yang disebut Krishna. Kemudian ada filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hungin pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rashid atau khalifah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan memberi fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Platodia, mendirikan sebuah lembaga pengkaji ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Selanjutnya ada filsafat Eropa. Adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu, pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal ini dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya Kristenisasi di Eropa. Pada masa Kristenisasi sebenarnya masih ada perkembangan filsafat, tetapi alam pemikirannya dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi. Nama-nama yang dapat dicatat antara lain Tertullianus,
dan Agustinus. Kemudian, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20? Berikut penjelasannya. Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart dan kawan-kawannya. Yang pertama, ada tonggak Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh 2 pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas nama mayor, terma minor, dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk lainnya. Melalui induksi generalisasi tentang bentuk ditarik dari pengalaman keinderaan. Pada tahap kedua, dalam penelitian ilmiah, kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik melalui induksi dipergunakan sebagai premis-premis untuk deduksi dari pernyataan-pernyataan yang observasi yang pertama. Tonggak yang kedua ada Francis Bacon. Tonggak kedua perkembangan metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Daya ingatan menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat itu terdiri atas 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan atau teori alam, rasional, filsafat tentang alam, dan filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Nama tokoh yang perlu disebut dalam perkembangan tonggak ketiga adalah John Stuart, Philip Frank, Ernest Mach, dan Henry Ponce. Sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini adalah John Stuart Mill, berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Philip Frank dalam pembahasannya tentang kasualitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dari teori, ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Hukum dan teori-teori yang memiliki evidensi tak langsung sering lebih disederhanakan daripada interpretasi alternatif yang mempunyai kesesuaian lebih dekat dengan evidensi observasional. Ernest Mach memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain, menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Selanjutnya, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan? Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu mazhab idealisme, realisme, dan materialisme. Mazhab-mazhab yang lain kebanyakan tumbuh di akhir pada abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20, seperti pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionalisme. Berikut dijelaskan 3 mazhab filsafat pendidikan yang tumbuh dan berkembang selama lebih kurang 2000 tahun. Yang pertama ada mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir berupa roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Sedangkan Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita yang mutlak, tidak berubah, asli, dan abadi. Yang termasuk paham idealisme ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme.
Kemudian mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Kneller membagi realisme ini menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme naturalis. Realisme nasional terbagi menjadi dua pula, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Selain itu, ada pula neorealisme dan realisme kritis. Bentuk utama realisme religius adalah skolastisme, ditokohi oleh Thomas Aquinas dan didasarkan kepada filsafat Aristoteles. Kemudian ada mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat ini berupa pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Materialisme klasik yang dipelopori oleh Demokritos pada tahun 460-360 sebelum Masehi. Disebut juga atomisme. Karakteristik umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan kepada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, semua sains seperti biologi, kimia, psikologi, fisika, sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubungan secara kasual merupakan cabang sains mekanika. Kemudian, apa yang dikatakan jiwa atau mind dan segala kegiatannya berpikir atau memahami merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem urat saraf, atau organ-organ jasmani yang lainnya. Dan yang terakhir, apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita adalah makna dan tujuan hidup. Keindahan dan kesenangan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan. Simbol subjektif ini adalah untuk manusia untuk situasi atau berhubungan fisik yang berbeda.